Banyak yang masih bingung tentang pengolahan nilai dalam seleksi P3K tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun ini. Seperti contoh pertanyaan berikut ini. Kak, mohon dijelaskan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 pasal 29 tentang pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi P3K teknis 2022. Baik, akan saya bahas. Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai pengolahan hasil nilai pada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 pasal 29. Langsung kita simak. Permenpan ini membahas tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dan di pasal ke-29 dijelaskan tentang pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi. Bagaimanakah sistem pengolahan nilainya? Apakah dengan nilai ini saya termasuk peserta yang lolos atau tidak, dan bagaimana jika mendapatkan tambahan nilai, bagaimana sistem pengolahan penambahan nilai? Saya akan bahas detail pada video ini. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya, saya doakan segera diangkat menjadi P3K di tahun ini. Yang pertama, pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia. Jadi selain seleksi kompetensi teknis yang melalui CAT, ada juga tambahan seperti misalkan formasi peranata komputer, itu ada seleksi tambahan lagi. Kemudian yang kedua, pengolahan hasil wawancara tatap muka dilakukan oleh instansi pusat menjadi tanggung jawab panitia instansi yang hasilnya disampaikan ke ketua Panselnas. Jadi ada beberapa yang seleksi wawancaranya itu tatap muka. Kemudian yang ketiga, pengelolaan hasil akhir seleksi kompetensi dalam wawancara dilakukan oleh Panselnas, ketua Panselnas. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, maka akan diurutkan berdasarkan peringkat yang pertama itu yang nilai kompetensi teknisnya tertinggi. Jika masih sama lagi, maka di kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Jika masih tinggi lagi, masih sama, di wawancara yang tertinggi. Atau jika masih sama lagi dengan usia pelamar yang tertinggi. Nah, sekarang bagaimana kriteria peserta yang lolos? Itu sudah pernah saya bahas di video yang dapat diklik tombol di atas, yaitu tentang Kemenpan nomor 971 tahun 2022. Di situ disampaikan nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis semua formasi P3K. Pada Permenpan ini disampaikan bahwa semua peserta wajib lolos passing grade, baik passing grade secara keseluruhan maupun per soalnya. Untuk passing grade seleksi kompetensi teknis adalah terdapat pada lampiran file ini. Untuk passing grade seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130, sedangkan untuk wawancara adalah 24 saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika seleksi kompetensi teknis ini tidak lolos passing grade? Apakah lolos? Tentu saja peserta dianggap tidak lolos, kecuali mendapatkan nilai tambahan. Nilai tambahan tersebut sudah pernah saya bahas di video yang dapat diklik di tombol di atas, yaitu Kemenpan nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi teknis, dan seterusnya. Pada Kemenpan ini disampaikan ada beberapa jabatan yang memiliki bonus atau nilai tambahan apabila memiliki sertifikat ataupun persyaratan tertentu. Sebagai contoh jabatan ahli pertama pustakawan, passing grade-nya adalah 225 untuk seleksi kompetensi teknis. Sedangkan teman-teman hanya mendapatkan nilai 200. Saya akan memasukkannya ke dalam rumus Excel. Passing grade 225 dan nilai teman-teman adalah 200. Berarti kan ini tidak lolos passing grade. Nah, ternyata dia memiliki aturan di Kemenpan 970, yaitu pustakawan ahli pertama yang memiliki sertifikasi kompetensi kerja pustakawan masih berlaku, diterbitkan oleh LSP Pustakawan, mendapatkan bobot tambahan nilai 15%. 15% ini adalah dari nilai total seleksi kompetensi teknis. Berapa nilai total kompetensi teknis? Itu ada pada Kemenpan 971 yang tadi, yaitu nilai maksimalnya adalah 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Berarti apabila mendapatkan tambahan nilai 15% dikali 450.
15% dikali 450, maka mendapatkan tambahan nilai 67,5. Dan apabila ditotal nilai Anda ditambahkan nilai tambahan, maka nilainya menjadi 267. Artinya teman-teman dapat lolos passing grade meskipun di CAT tidak lolos passing grade karena mendapatkan nilai tambahan. Nah, sekarang tinggal teman-teman cari sendiri. Kalau teman-teman butuh nilai ambang batasnya bisa dicek di video tadi, atau kalau butuh tentang informasi jabatan apa saja yang memiliki sertifikat tambahan bisa pakai Kepmenpan 970. Itu sudah pernah saya bahas video sebelumnya. Atau teman-teman jika masih bingung bisa join di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang bagaimana jika tambahan nilai ini jika dikali passing grade, jika dikali nilai total ternyata kalau sudah ditambah nilainya melebihi nilai total, maka nilai maksimalnya adalah 100% dari nilai total. Jadi sudah dipastikan lulus meskipun CAT-nya tidak lulus. Maaf kalau boleh tanya, afirmasi nilai untuk P3K teknis perhitungannya bagaimana? Apakah nilai asli teknis 200 dapat afirmasi 15, hitungannya 15% kali 200? Nah, jawabannya seperti yang tadi tak bahas ya, tapi bukan 200 tapi 450 karena nilai maksimalnya itu 450. Jadi dikalikan dengan nilai total, bukan nilai yang teman-teman dapatkan sesuai yang di Kepmenpan. Ada pertanyaan satu lagi, kalau dalam satu formasi semua peserta tidak ada yang lolos passing grade dalam soal teknis, apakah di ranking peserta satu formasi atau diambil dari formasi sebelah yang banyak passing grade? Banyak PG ini mungkin ya. Mohon pencerahan. Nah, ini terjadi di kota saya. Jadi di kota saya membuka 5 jabatan fungsional perencana untuk P3K. Ternyata dari ratusan pelamar itu tidak ada satupun peserta yang lolos passing grade. Nah, apakah diambilkan dari peserta dengan nilai tertinggi meskipun tidak lolos passing grade, atau diambil dari yang lain ataukah kosong? Jawabannya ada pada Kepmenpan berikut. Permenpan 29 tahun 2021. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi pelamar yang melamar pada jabatan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit atau lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Artinya dapat diisi, jadi belum tentu diisi, tapi bisa diisi bisa tidak. Dan yang mengisinya siapa? Yaitu pelamar yang lulus PG meskipun dari lokasi yang berbeda, bisa jadi luar daerah ataupun dalam daerah tapi berbeda penempatan, itu bisa. Yang penting nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memiliki banyak pertanyaan silahkan tanya saja di kolom komentar. Saya akan menjawab sesuai dengan Kepmenpan dan Permenpan yang ada. Seperti itu. Tapi teman-teman jangan lupa join dulu di grup Telegram yang linknya ada di deskripsi. Buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di bawah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik PNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya semoga diangkat menjadi P3K tahun ini. Saya Solah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.